Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam seluruh pemirsa yang menonton demo dari aplikasi Tripel. Aplikasi Tripel adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat rencana perjalanan harian. Di dalam aplikasi ini terdapat dua fitur. Fitur pertama adalah fitur Explore. Fitur Explore adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mempunyai informasi atau mendapatkan informasi terkait wilayah yang ingin dikunjungi. Dalam aplikasi Tripel ini kita khususkan kepada Kota Bandung. Jadi akan ada destinasi wisata di Kota Bandung, destinasi restoran, destinasi penginapan di Kota Bandung di dalam fitur Explore ini. Yang kedua ada fitur Planner. Fitur Planner ini adalah fitur utama dari aplikasi ini. Fitur Planner memungkinkan pengguna untuk mencatat rencana hariannya dari mulai waktunya, lalu tempat apa saja yang akan dikunjungi pengguna di hari tersebut. Oke, kita mulai dari fitur Explore. Nah, fitur Explore ini adalah fitur yang mungkin untuk diakses pengguna tanpa harus login terlebih dahulu. Di dalamnya terdapat 4 kategori. Pertama adalah semua, yaitu semuanya. Lalu ada wisata, ada restoran, dan terakhir ada penginapan. Di dalamnya juga kita dapat melihat detail dari destinasi yang akan kita lihat. Ini ada gambar secara keseluruhannya, lalu kita bisa melihat ratingnya. Kita juga dapat melihat di Google. Seperti ini. Kita dapat melihat di Google seperti ini. Lalu kita juga dapat melihat deskripsi dari tempat yang kita maksud, alamat, dan juga icon. Icon yang menunjukkan di mana tempat itu berada di dalam Maps. Nah, juga kontak. Kita juga dapat melihat tempat tersebut langsung di dalam Google Maps seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk mengakses fitur planner, kita itu membutuhkan login ke dalam aplikasi. Nah, di dalam TriPL sudah ada dua cara login. Yang pertama adalah kita membuat akun dengan manual. Kita dapat mengisi nama, lalu kita dapat mengisi email dan juga kata sandi dan juga kata sandi konfirmasinya. Oke, seperti ini kita bisa sign up. Oke, kita bisa sign up seperti ini. Tadi 97 dan juga ininya 96 dengan ini yang besar. Kita bisa sign in seperti ini. Ini adalah cara manual. Tetapi ada cara yang bisa lebih cepat untuk pengguna bisa masuk ke dalam aplikasi tanpa harus mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password, yaitu dengan menggunakan Google. Jadi di sini kita bisa mencoba menggunakan Google yang terhubung di dalam perangkat kita. Saya akan mencoba dengan email testbug. Oke. Dan berhasil. Kita sudah login. Oke. Nah, baru setelah kita login, kita bisa menggunakan fitur planner. Di sini akan ada catatan perjalananmu. Ini adalah halaman catatan perjalananmu. Kita dapat mengeklik CTA catatan baru, klik. Lalu kita dapat mengisi judul. Misalkan kita healing dululah dari kepenatan. Lalu kita bisa mengisi tanggalnya. Misalkan kita akan pergi di tanggal 21. Misalkan lalu kita bisa mengisi deskripsinya. Aku harus jalan-jalan. Harus jalan-jalan. Seperti ini. Lalu kita bisa menambah. Nah, setelah menambah kita bakal melihat bahwa sudah ada judul yang kita tulis, lalu juga tanggal perjalanannya dan juga deskripsi dari apa yang kita tulis tadi. Kita dapat menambahkan destinasi atau list perjalanan dengan mengklik tombol CTA ini. Nah, di sini kita bisa men-search. Misalkan kita akan pergi dulu ke hotel L Hotel. Misalkan kita akan pergi ke penginapan L Hotel. Kita bisa langsung melihat ini di Maps dan Maps akan otomatis menunjukkan icon dari destinasi yang kita maksud. Kita bakal bisa untuk memasukkan
destinasi ini ke dalam list perjalanan, lalu kita diminta untuk mengisi waktunya. Misalkan kita akan ada di sana jam 1 dan misalkan kita bakal pergi lagi dari sana jam 2. Jadi ketika kita misalkan nyampe itu jam 1, kita tidak akan bisa memilih jam sebelumnya. Jadi ini sudah otomatis. Kita bisa menambahnya, lalu kemudian kita bisa menambah destinasi lagi. Nah, misalkan kita ini setelah kita dari hotel udah beres-beres dan lain semacamnya, kita ingin pergi ke tempat wisata, kita ingin ke alun-alun Bandung misalkan. Nah, kita bisa add to plan. Nah, di sini sebelumnya kita udah ada nulis kita tuh bakal ada di hotel dari jam 1 sampai jam 2, maka jam-jam sebelumnya tidak bisa diisi lagi. Nah, kita misalkan ingin pergi ke alun-alun jam 3 pagi misalkan, dan misalkan di alun-alunnya sampai jam 5 misalkan, lalu kita add saja, nah akan muncul tampilan seperti ini gitu. Lalu misalkan kita tambah lagi pemirsa, misalkan kita akan menambah, kita ingin pergi ke restoran, kita pengen makan daging, kita pilih carnivore. Di sini kita bisa add to plan dan memilih jamnya. Tadi kita udah jalan-jalan, kita lapar dan pengen sarapan sampai jam 9 misalkan, kita bisa add. Nah, seperti ini. Jadi sesudah kita menambahkan list perjalanan, kita dapat men-save terlebih dahulu list perjalanan yang kita buat. Setelah di-save, kita bisa melihat catatan perjalanan yang kita buat dan juga melihat detail. Setelah melihat detailnya, kita dapat mengedit detail. Misalkan kita ingin ganti tanggalnya jadi tanggal 23 dan misalkan edit. Nah, kita bisa mengedit seperti itu. Kita juga bisa menambah destinasinya lagi ataupun menghapus salah satu dari destinasi yang akan kita kunjungi. Misalkan saya menghapus alun-alun Bandung. Oke, kita delete. Nah, saya tambahkan lagi, misal kita ingin ke floating market Lembang. Nah, kita bisa add to plan dan berangkat jam 10, nyampe jam 12 misalkan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita save lagi. Oke. Ya, ini sudah berhasil di save. Kita lihat apakah benaran berubah, dan ternyata benar berubah. Oke. Jadi berikut adalah demo aplikasi kami. Di dalam aplikasi ini juga terdapat tentang kami, adalah deskripsi tambahan dari aplikasi dan juga member atau pembuatnya. Lalu juga ada FAQ. Ini adalah halaman bantuan jika ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini. Kita juga dapat untuk logout seperti ini. Ya, jadi kita sudah logout. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada ucapan dan kata yang salah terucap dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.